25 tahun, kurang lebih 25 tahun saya pengabdian di luar dan saatnya saya kembali ke kampung halaman. Ya, alhamdulillah itu suatu betul-betul nikmat yang luar biasa bagi saya. Kalau ada peribahasa mengatakan bahwa hujan emas di negeri orang, ya kan, hujan batu di negeri sendiri, ya tetaplah di negeri sendiri ya. Tapi ya kita sebagai prajurit juga tidak bisa mempertahankan sampai kapan kita bertugas di sini. Ya. Tapi ya itu kebanggaan tersendiri saja. Ya saya bangga, saya dapat berkontribusi untuk Sulawesi Selatan, khususnya untuk Kabupaten Sinjai. Para penonton YouTube BKM News, kembali lagi dengan saya Andi Rustan di program Rana Rus untuk kanal 1 Informasi 4 Media. Bisa dibaca, bisa didengar, dan tentunya bisa ditonton. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Kenapa? Beliau ini dari jajaran TNI di Kodam 14 Hasanuddin. Dan jabatannya adalah Komandan POM Kodam 14 Hasanuddin, Kolonel CPM Imran Ilyas SH.MH. Assalamualaikum Pak Imran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Komandan sudah bisa hadir di tempat kami di Berita Kota Makassar. Siap. Ya, mungkin di awal saya ingin membincang dulu tentang Pomdam 14 Hasanuddin ini sebenarnya tupoksinya seperti apa, karena mungkin masyarakat awam di luar sana ya pemahamannya kalau Pomdam ini tangan ini, atau mungkin ada hal-hal yang bersifat krusial harus ditangani seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Bahwa Pomdam 14 Hasanuddin ini adalah salah satu badan pelaksana Kodam dalam hal membantu Panglima dalam hal penegakan hukum, ketertiban, disiplin prajurit TNI khususnya di Kodam 14 Hasanuddin. Itu semata-mata memang bertugas itu bagaimana kita membantu pimpinan dalam hal ini Panglima untuk mengatur, menertibkan prajurit sesuai dengan rel dan koridor yang berlaku. Oke, itu gambaran umum dulu. Ya, gambaran umum dulu. Terus mungkin juga bisa dijelaskan kalau Pomdam 14 Hasanuddin ini mewadahi wilayah mana saja? Ya, Pomdam 14 Hasanuddin wilayah kerjanya sama dengan wilayah kerja Kodam 14 Hasanuddin. Dalam hal ini meliputi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Berarti kalau misalnya, ini kan image masyarakat termasuk saya Pak Komandan, bahwa kalau ada oknum TNI yang mungkin melakukan pelanggaran di luar sana, larinya ke Pomdam, seperti itu ya? Iya, betul Pak. Iya, mungkin ada gambaran dulu bahwa pelanggaran-pelanggaran yang model seperti apa yang biasanya ditangani oleh Pomdam? Pada umumnya adalah pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana umum, kemudian ada pidana militer. Pidana militer ini kan spesifik dalam hal desersi, seperti itu. Kalau pidana umum ya sama halnya dengan pidana yang berlaku di luar. Dan itu berlaku juga bagi prajurit TNI. Oke, itu tadi untuk secara umum gambaran tentang Pomdam ya. Kalau sekarang ini karena setahu saya informasinya bahwa Pak Imran ini masuk kembali ke Sulawesi Selatan setelah melalang buana di luar sana, hampir kurang lebih 24 tahun ya, seperti betul, itu ya? Betul Pak. Kalau boleh tahu Pak Imran dari Sulawesi di mana? Iya, saya benar asli dari Sulawesi Selatan, khususnya saya lahir di Kabupaten Sinjai. Oke. Iya, saya asli orang Sinjai. Iya. Terus mungkin ini saya ingin sedikit berkisah. Kita berkisah tentang selama rentang waktu setelah meninggalkan Sulawesi Selatan, lalu kemudian berkiprah di luar, apa sebenarnya yang pengalaman-pengalaman di luar sana? Ya, begini, saya
begitu saya tamat SMA di tahun 94 saya langsung merantau. Ya, kebetulan saya ikut Om waktu itu di Bandung. Beliau tentara juga waktu itu. Jadi dari situ saya punya cita-cita memang menjadi tentara. Apapun pangkatnya yang penting saya jadi tentara. Saat itu saya belum tahu pangkat apa itu letnan 2 itu berawal dari mana. Pokoknya niatnya jadi tentara saja. Udah tentara saja dulu ya itu. Nah, setelah itu saya daftar di mana di Akademi Militer. Ya saya sempat 2 kali daftar saat itu. Yang keduanya baru saya masuk. Nah, memang panjang ceritanya kalau ini karena memang niatnya dari awal ya jadi tentara. Tapi kalau seiring dengan waktu sampai dengan sekarang ya pengalaman tugas ya biasa saja. Tapi saya lebih banyak di Aceh waktu itu daerah operasi waktu itu. Begitu saya letnan 2 saya penempatan di Batalion Polisi Militer waktu itu di Jakarta. Kemudian saya berangkat tugas operasi waktu itu di Aceh tahun 2001 dan setelah kembali dari sana saya berangkat lagi sampai dengan 2009. 2009 kemudian saya berangkat sekolah 2010 sampai dengan sekarang perjalanan. Jadi cukup panjang, 25 tahun penugasan sudah. 25 tahun penugasan. Terus tadi menarik bahwa Pak Komandan Imran ini diajak oleh omnya ke Bandung ya. Iya. Terus sebenarnya apa yang melatar belakangi sampai mau sekali jadi tentara? Biasa itu kan kalau kita kecil-kecil dulu Pak Toh, kita mau jadi tentara karena ada kuliah begini atau ada latar belakang tersendiri ya? Latar belakangnya ya sebenarnya kebanggaan saja bahwa jadi tentara itu apa ya suatu pengorbanan kebanggaan yang mungkin di kalangan keluarga saya sendiri itu jarang ya jarang. Hanya om saya dulu punya kakek, setelah itu om ya sekarang nggak ada lagi gitu yang ini karena mungkin bahwa tentara itu ya pindah-pindah itu kan tugas di mana saja itu. Jadi kalau ditanya yang latar belakangnya ya kebanggaan. Kedua orang tua pekerjaan? Kedua orang tua ayah hanya wira swasta saja waktu itu, wira swasta. Ibu rumah tangga biasa. Rumah tangga biasa. Oke. Terus kalau begitu saya dapat informasi juga bahwa ini Pak Imran ini hobinya beternak ya, dengan menanam. Ada latar belakangnya sampai ini. Ya tidak begini karena kita hidup di apa ya di Sinjai itu kan ada pertanian, ada perikanan ya hanya mengisi waktu luang saja sebenarnya. Tapi karena saya anggap ini kayaknya asik juga kalau kita lihat ini. Apalagi di satuan saya ini kan khususnya di Staltahmil ini kan semacam tempat penahanan tentara ya kan. Jadi tahanan sementara. Jadi tentara-tentara yang menjalani proses hukuman pidana itu sementara ditahan di tempat kami. Dan saya lihat bahwa luas lahannya termasuk luas. Oh berarti ada lahan. Ada lahan tapi itu memang lahannya dulu tidak pernah tersentuh ya kan. Tersentuh tapi istilahnya kurang produktif. Nah, begitu saya masuk saya lihat bahwa ini cocok lah kita untuk bercocok tanam di sini dan alhamdulillah ini kalau boleh saya katakan ini tanam yang kedua ya. Tanam pertama sudah selesai, sudah panen. Kami tanam jagung saat itu. Saat ini lagi proses ini tanam padi panen. Nah, nanti suatu saat mungkin bisa lihat. Tidak luas cukuplah untuk belajar pertanian di situ. Menarik karena teman-teman pasti melibatkan teman-teman anggota TNI yang ada di situ ya. Pelibatannya seperti apa itu, Pak? Mereka rata-rata prajurit saya ini kan orang-orang dari kampung. Mereka dari basicnya mungkin orang tuanya petani, ada orang tuanya peternak ayam, ada orang tuanya mungkin peternak sapi. Itu
mereka tidak hilang identitasnya gitu. Oh, bahwa saya dilahirkan dari orang tua petani, ya dia bisa bercocok tanam di situ, ya kan? Berarti ada misi khusus juga bahwa mengembalikan jati diri ke mereka, Ya, bahwa itu. dia dari kampung. Iya, betul. Dan suatu saat akan kembali kita ke masyarakat, gitu, Betul. ya kan? Berarti di sana modelnya ada menanam jagung, menanam padi, ada juga yang beternak. Ya? Ada. Beternaknya apa-apa saya sana? Itu ada unggas, kemudian ada sapi saat ini, ya kan? Oke. Kemudian ada ikan nila, kurang lebih 15.000 ini bibitnya ikan nila kemarin, 15.000. ya. Iya, 15.000. Kemudian ada ikan lele juga yang kita ini ternakkan. Itu sudah pernah panen. Sudah pernah panen. Kalau untuk nilainya belum, karena ini yang pertama kita untuk nila. Itu nanti apakah akan misalnya dijual atau dinikmati sendiri oleh prajurit atau seperti apa? Nanti kita lihat kalau misalnya memang nilai ekonomisnya itu tinggi, kemungkinan akan diproduktifkan lah untuk penjualan. Tapi kalau misalnya tidak, ya cukup untuk kalangan keluarga prajurit saja. Ini kalau saya mencoba menangkap bahwa ini sejalan dengan program pemerintah Ya. Presiden untuk ketahanan pangan. Betul. Atau mungkin sudah terpikirkan oleh komandan ini. Saya awalnya memang hanya melihat bahwa ini lahan tidur. Lahan tidur, lahan pokoknya tidak produktif. Bagaimana saya kumpulkan prajurit anggota saya yang khususnya yang di dalam kantor Stal Tahmil ini, karena Stal Tahmil yang seperti tadi ini areal tersendiri, Iya. areal terbatas lah. Betul. Tidak semuanya orang bisa masuk di sini, Tidak bisa orang tertentu, mengakses ke situ. jadi areal terbatas. Dengan areal terbatas itu saya ajak ngobrol ke mereka, ini lahan ini kita luas, Iya. mau diapakan ini? Musim kemarau kering, yang dikhawatirkan kan terbakar, akan mengganggu perumahan yang ada di sekitarnya. Kalau musim hujan banjir. Nah, jadi tolong kita pikirkan. Akhirnya saya punya ide waktu itu, udah kita tanam jagung coba. Alhamdulillah jagungnya bagus, ya kan, sudah selesai. Nah, saat ini kita tanam padi, ya. Dan alhamdulillah produktif. Kemarin pimpinan Korup datang melihat, dan baru kemarin lagi Bapak Kasdam juga sempat melihat lokasi peternakan dan ketahanan pangan kita. Berarti akan ada kegiatan-kegiatan serupa yang lebih dikembangkan mungkin Ya. keluar. Ada. Kita kan bersosialisasi di luar, ya, Betul. dengan media sosial lah. Tapi saya awalnya hanya melalui status WA saja. Saya upload, Akhirnya ada beberapa teman yang menawarkan. Nah, komandan, saya punya lahan nih, lahan tidur, juga, lahan tidur. Ya. Ya, luasnya kurang lebih sekitar 6 hektar, tapi komandan bisa ngambil 3 hektar lah untuk tanami. Ya, boleh juga. Akhirnya apa? Lokasinya di mana? Saya tanya. Lokasinya di daerah desa Pakaba, ya kan? Iya. Saya pikir nggak terlalu jauh dari kota Makassar, ya kan? Iya. Nah, itulah yang kita kelola. Saat ini kita tanam padi sama jagung. Nah, alhamdulillah jagungnya sudah mulai berbuah, kemudian padi juga sudah mulai. Mungkin ya berapa bulan ke depan bisa kita panen bersama nanti. Berarti mulai ada pengembangan-pengembangan Ada. di luar lokasi awal itu ya? Ada. Oh. Ada. Awalnya kan kami berpikir bahwa ini hiburan saja, sebenarnya awalnya hiburan, dan ternyata bagi saya dan prajurit ya asik juga, saya pikir, karena di sela-sela kegiatan rutinitas selesai jam dinas, saya mencoba lihat, kemudian ya terutama ternak ayam, kemudian ikan yang kita pelihara di kolam tanah, berikan makan, itu ada kepuasan tersendiri. Betul. Berarti asik juga nih. Kalau kita punya lahan luas seperti ini kan, Iya. bisa kita gunakan dengan baik. Itu kan bagian dari pengalaman terbaru dari Pak Imran. Iya. Selama yang saya mau sedikit tahu juga, kira-kira ada tidak momentum atau pengalaman yang tidak akan terlupakan oleh Pak Imran selama berkarir di dunia militer ini? Ya, kalau pengalaman sih ya banyak, karena kita pindah-pindah tugas ya. Setahun 2 tahun pindah lagi, setahun, dan itu menambah nilai
hubungan sosial kita yang kental. Karena di mana kita bertugas pasti ada teman baik, di mana kita bertugas pasti ada teman yang selalu kita sharing, berbagi, ya kan. Kalau yang tidak terlupakan ya pada saat kita di daerah kritis, daerah operasi itu kan, kita kan selalu siap siaga terhadap segala resiko yang kita hadapi. Karena namanya di daerah operasi selalu mengatakan tidak ada tanah yang aman tidak ada tanah yang aman walaupun dalam kondisi sejengkal gitu. Itulah. Jadi kesiapsiagaan kita selalu dikedepankan. Berbeda kalau di daerah aman seperti ini ya, kita harus lebih banyak bersosialisasi, menyentuh kepada masyarakat, menyentuh kepada anggota. Lagi pula kan kalau satuan yang saya pimpin ini adalah satuan non-kowil. Satuan non-kowil ini berbeda dengan Satkowil. Satkowil ini kayak seperti Kodim, Korem itu memang dia operasinya teritorial. Ya, dia selalu menyentuh kepada masyarakat, bagaimana pemberdayaan masyarakat, bagaimana peningkatan produktivitas panen. Itu wajib mereka lakukan, satuan-satuan teritorial. Kalau beda dengan kami hanya satuan non-kewilayahan, ya tidak punya luas wilayah secara untuk pembinaan teritorialnya. Kami melaksanakan hanya pembinaan teritorial terbatas. Dalam arti kata di lingkungan kita ini radius berapa, itulah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab kita untuk pembinaan teritorialnya. Seperti itu. Kalau saya sedikit tentang penegakan hukum tadi itu kan, tentu ada institusi-institusi di lingkungan Kodam yang menangani itu. Mungkin sebagai gambaran kepada saya, mungkin juga kepada penonton YouTube Berita Kota Makassar, di wilayah Kodam ini seperti apa sih sebenarnya institusi itu yang menangani mereka-mereka oknum-oknum yang melakukan pelanggaran itu? Hampir semua satuan itu di wilayah Kodam ini kan punya istilahnya prajurit, ya kan. Prajurit ini apabila satu misalnya di satuan lain melakukan pelanggaran, penanganannya tetap kita. Tetapi kita melihat bahwa apakah ini layak untuk pidana umum atau pidana militer, kita lihatnya di situ. Kalau tidak layak, ya tetap mereka kita kembalikan ke satuannya untuk dilakukan sidang penjatuhan hukuman disiplin. Iya. Kalau di Makassar ini, Pak, di Petarani sini ada yang auditor militer ya. Mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kami bahwa kalau di auditor militer ini yang ditangani seperti ini, dan mungkin juga ada institusi lain yang serupa yang menangani hal-hal yang berbeda. Ini makanya nanti mungkin Pak Andi bisa nanti suatu saat podcast lain kali tertentu nanti mungkin. Tapi saya memberikan bocoran saja ini bahwa di Petarani itu kan ada dua di situ. Satu auditor militer tinggi yang dijabat oleh perwira tinggi yang berpangkat bintang 1. Nah, ini proses keauditorannya atau tuntutannya ini adalah khusus yang berpangkat mayor sampai pati. Jadi kalau dalam persidangan melakukan penuntutan itu berpangkat yang terdakwa yang dalam sidang ini mayor sampai perwira tinggi misalnya, seperti itu. Kalau yang di sebelahnya lagi itu ada namanya auditor militer, hanya auditor militer, tidak ada kalimat tingginya. Ya, ini auditor militer berpangkat kolonel, pimpinannya di situ. Dia membawahi kalau dalam hal penuntutan itu kapten sampai pangkat terendah, dalam hal ini prajurit 2. Begitu. Kalau begitu biasa kan Pak Komandan begitu. Masyarakat biasa kan kalau menemukan ada oknum-oknum di tengah masyarakat, biasanya kan mereka biasanya mau melapor, mau mengadukan. Apa sih sebenarnya yang harus mereka lakukan kalau ada seperti itu? Sebenarnya tidak ada yang sulit, Pak. Tidak ada yang sulit. Kita ini kan sekarang di era keterbukaan semua. Semua gampang diakses, ya kan? Apabila ada hal-hal yang mungkin itu dirugikan oleh masyarakat atas perbuatan oknum tertentu,
itu silakan saja, tidak ada. Tapi nanti di situ kita akan mempelajari, menyelidiki sejauh mana pelanggaran yang dilakukan atau apakah betul-betul memang ini perbuatan pidana murni atau tidak, ya kan? Kalau misalnya itu yang saya katakan tadi, kalau itu pidana murni, tentunya kita akan proses, ya, proses, dan selagi laporan ada pasti kami proses itu. Tapi kalau itu hanya boleh dikatakan tidak termasuk dalam pidana murni atau pidana militer, pidana umum, pidana militer, tentunya kita akan koordinasikan untuk dikembalikan ke satuannya. Jadi pelapor inilah yang akan nanti kita berikan bahwa ini adalah betul-betul tidak termasuk dalam pidana umum. Jadi kita kembalikan ke satuan untuk dilakukan tindakan disiplin atau hukuman disiplin. Kalau Pak Imran sudah berapa lama di? Saya kurang lebih hampir 1 tahun, Mbak. Oh, sudah. 1 tahun, ya. Nah, sekarang kalau misalnya dalam rentang waktu ini masih diberi sebagai amanah untuk memegang jabatan ini, kira-kira apa yang Pak Imran ingin lakukan untuk daerah ini? Saya senang sekali sebenarnya. Dalam arti kata begini, 25 tahun, kurang lebih 25 tahun saya pengabdian di luar, dan saatnya saya kembali ke kampung halaman, ya alhamdulillah. Itu suatu betul-betul nikmat yang luar biasa bagi saya. Kalau ada peribahasa mengatakan bahwa hujan emas di negeri orang, ya kan, hujan batu di negeri sendiri, ya tetaplah di negeri sendiri, ya. Tapi ya kita sebagai prajurit juga tidak bisa mempertahankan sampai kapan kita bertugas di sini, ya. Tapi ya itu kebanggaan tersendiri saja. Ya saya bangga, saya dapat berkontribusi untuk Sulawesi Selatan, khususnya untuk Kabupaten Sinjai. Ya. Terus kalau dari seluruh pencapaian 25 tahun berkarir di TNI ke depan, kira-kira apa lagi yang diharapkan oleh Pak Imran? Ya, tentunya masa dinas kan masih panjang. Ya, harapannya jenjang karir itu juga masih tetaplah kita meraih kepada hal-hal yang selama ini kita impikan, ya kan. Namun perjalanan kita kan seiring dengan waktu, ya kita tidak pernah tahu bahwa besok kita mau jadi apa, ya kan. Tapi angan dan cita-cita itu ya tetap ada, ya, menuju kepada jenjang pangkat yang tertinggi lagi. Ya. Berarti masih ada harapan. Masih ada harapan. Bahwa jenjang karir masih ada, perjalanannya masih panjang. Juga. Insya Allah mudah-mudahan apa yang amin. Terakhir Pak, siapa? Kepada teman-teman yang anggota TNI di luar sana, untuk apa yang ingin Pak Imran sampaikan agar menjaga nama baik institusi ini? Ya, kepada prajurit, khususnya prajurit Kodam 14 Hasanuddin ini, bahwa kita adalah tentara sejati. Dalam hal ini kita bukan tentara bayaran. Kita berpatokan kepada Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, ya. Patuhi hukum yang berlaku, tingkatkan disiplin, kemudian jangan sekali-sekali mencederai apa yang diamanahkan oleh pimpinan kita. Sabta Marga Sumpah Prajurit itu adalah landasan kita untuk melaksanakan pengabdian di negara kita ini. Karena setiap pelanggaran yang terjadi, pasti ada sanksi. Pasti. Seperti itu. Pasti. Baik, dan Pomdam Hasanuddin, Kodam 14 Hasanuddin. Ya. Kolonel CPM Imran Ilyas SH.MH. Terima kasih banyak. Terima kasih, atas waktunya, Pak. Iya, makasih. Semoga sukses terus. Apa yang diceritakan tadi, jenjang karirnya semakin baik lagi. Amin. Sekali lagi terima kasih, Pak Imran. Demikianlah wawancara saya dengan Pak Kolonel CPM Imran Ilyas SH.MH dan Pomdam Kodam 14 Hasanuddin. Mudah-mudahan apa yang kami bincangkan ini memberikan wawasan kepada Anda penonton YouTube Berita Kota Makassar, termasuk juga teman-teman di jajaran TNI Kodam 14 Hasanuddin. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Berita Kota Makassar, BKM News. Satu informasi 4 media, bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.